Halo Sobat Reka, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Virus, selaku arsitek di PT Rancanaka Ruang. Kalau dari judulnya, kalian pasti udah tahu nih kita bakal mau bahas apa. Tapi, sebelum kita membahas materi kali ini lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami makin semangat untuk membuat konten-konten belajar seputar arsitektur. Bagi kalian yang berkutik di dunia arsitektur atau sedang mengenyam pendidikan tinggi dengan jurusan arsitektur, mungkin sudah tidak asing dengan istilah maket atau maquette. Maket seringkali diibaratkan sebagai ujung tombak dalam mempresentasikan sebuah desain yang dibuat oleh arsitek. Tidak hanya oleh mahasiswa ketika hendak menghadapi tugas akhir, tetapi juga untuk menarik konsumen terhadap sebuah proyek atau produk yang ditawarkan oleh agen properti. Apa itu maket? Secara harfiah, maket itu berarti sebuah demonstrasi untuk meningkatkan tampilan umum atau sesuatu yang telah direncanakan. Maket ini tuh berupa bentuk tiruan kecil 3 dimensi dari beberapa proyek seperti rumah, sekolah, gedung, pesawat, bahkan kapal. Benda-benda tersebut itu dapat terbuat dari kertas, kayu, styrofoam, dan material lainnya. Maket pada dasarnya itu harus berlandaskan pada prinsip yang sama dan harus memenuhi beberapa prasyarat umum untuk tetap dapat digunakan. Perincian prasyaratnya sangat bergantung pada kebutuhan per modelnya. Untuk menjadi maket yang sebenarnya, semua aspek yang bersangkutan harus dimodelkan secara tepat, seperti ciri-ciri bahannya, sehingga hubungan antara model dan objek aslinya itu dapat bertahan. Sebenarnya apa sih tujuan sebuah maket dibuat? Apakah hanya sebagai sebuah display yang dapat dipamerkan kepada khalayak saja? Nah, tentu tidak. Maket dapat menjadi alat bantu untuk mempresentasikan kepada masyarakat umum terkait rencana bangunan yang akan dibangun. Nah, dengan menggunakan properti tiruan, maka masyarakat umum itu yang awam dengan dunia arsitektur akan lebih tertarik bahkan lebih paham dengan perancangan desain yang dibuat oleh si arsitek. Maket juga dapat digunakan untuk memperkuat fungsi brosur dan iklan sebagai media informasi pemasaran. Biasanya, masyarakat itu akan lebih tertarik melihat suatu sajian dalam bentuk visual. Maket itu menjadi salah satu daya tarik yang dapat dimanfaatkan. Teknik dalam membuat maket. Teknik yang digunakan dalam perakitan maket yakni menggunakan teknik sambungan. Proses pembuatannya itu tidak jauh dari memasang beberapa bagian terpisah itu menjadi satu kesatuan. Metode ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik seorang amatir atau memang berprofesi dalam bidang desain bangunan dan juga tata ruang. Secara umum, terdapat 2 teknik penyambungan maket yang sering digunakan, yaitu yang pertama itu permanent join. Permanent join atau sambungan tetap itu merupakan teknik merangkai maket yang biasa digunakan untuk material-material keras. Tujuan penerapan teknik sambungan tetap adalah untuk membangun model bangunan atau wahana yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah sambungan tetap itu bisa dilihat dari material perekat seperti rivet join yang menggunakan paku keling atau welded join menggunakan las. Yang kedua itu non-permanent join. Nah, teknik ini tuh sering digunakan oleh banyak orang, baik dari kalangan profesional hingga amatiran. Hal ini karena material yang diperlukan itu sangat mudah untuk didapat dengan harga terjangkau. Model maket non-permanent join sering ditemui di tempat umum karena sifatnya itu yang portable dan juga buildable. Tidak hanya itu saja, maket yang proses penyambungannya menggunakan metode non-permanent join ini lebih mudah disimpan pada storage box. Contoh sambungan yang tidak tetap itu ada 2, yakni case join dan juga screw join. Tahap pembuatan maket. Yang pertama itu adalah merancang sketsa. Proses perancangan sketsa menjadi tahap awal seseorang sebelum membangun maket yang sesuai dengan keinginannya. Pengembangan ide-ide desain bangunan yang menarik dan mencari referensi lainnya lewat internet juga berada pada tahapan ini. Untuk membuat sketsa bangunan bisa secara manual atau dengan bantuan aplikasi. Proses-proses ini bermanfaat untuk menghindari dari kesalahan selama proses perakitan maket berlangsung. Yang kedua, membuat rancangan proses perakitan. Tahapan berikutnya adalah membuat rancangan proses perakitan.
Tahapan ini perlu dilakukan agar kegiatan merakit maket itu jauh lebih terstruktur. Rancangan proses perakitan itu meliputi pendataan alat dan bahan serta langkah pengerjaan yang disesuaikan dengan sketsa gambar yang sebelumnya itu telah dibuat. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Langkah berikutnya itu yakni menyiapkan alat dan bahan. Perlu diingat, alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat maket itu harus disesuaikan dengan proses penyambungan. Bahan-bahan lunak seperti kertas dan karton bisa digunakan untuk membuat maket non-permanent joint. Untuk membuat maket permanent joint, setidaknya itu memerlukan alat dan bahan yang bersifat lebih keras. Bisa berupa besi, material plastik keras, dan bahan lain yang sekiranya hanya dapat disambungkan dengan mesin las atau paku. Apabila seluruh persiapan telah dipenuhi, tinggal membangun maket sesuai dengan pedoman sketsa yang telah dirancang sebelumnya. Yang keempat, membuat bagian-bagian kecil maket. Selanjutnya, membuat bagian-bagian kecil maket. Biasanya, dalam membangun maket, terlebih dahulu itu mempersiapkan bagian-bagian terpisah agar maket yang dibentuk itu memiliki tekstur dan detail yang sempurna. Bagian ini nantinya akan diwarnai dan diberi ornamen sesuai keinginan. Baru, setelah semua bagian kecil itu dibuat dan dikeringkan, bisa disambungkan satu sama lain untuk membentuk model bangunan. Yang kelima, merakit maket. Selama proses perakitan harus mengikuti pedoman dari perhitungan sketsa agar bagian-bagian yang disambungkan dapat terpasang dengan benar dan rapi. Pastikan konstruksi maket berdiri kokoh, yaitu tiap bagian merekat dengan sempurna untuk menghindari maket itu runtuh ketika sedang dipasang. Selain mengimplementasikan keberhasilan dari desain yang sebelumnya masih berbentuk sketsa, maket yang kokoh itu juga menambah nilai estetika dan enak dipandang saat dipresentasikan. Yang keenam, menambahkan dekorasi pendukung. Menambahkan dekorasi pendukung itu bisa dilakukan untuk memperindah maket saat akan dipresentasikan. Dekorasi tersebut bisa berupa taman, air mancur, patung, mobil, dan juga benda-benda lain yang sekiranya itu sesuai dengan tema maket yang sedang dibuat. Selain memperindah tampilan maket, dekorasi tambahan juga memunculkan efek yang lebih realistis saat maket ditampilkan. Nah, itu dia tuh ringkasan sederhana tentang maket dan tips-tips jika kalian ingin membuat maket. Oh iya, kalau teman-teman butuh konsultasi tentang arsitektur, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi admin kami melalui kontak di description box ya. Wujudkan desain impianmu bersama Rancang Reka Ruang. Terima kasih sudah menyaksikan video belajar arsitektur kali ini. Saya Fairuz, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah!